Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang sholihah, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini akan tercatat sebagai amalan, ya, yang lebih utama dari 1000 rakaat, ya. Huduru majalisil ilmi khairum min alfi rakaatin. Hadirnya kita ke majelis ilmu itu lebih utama dibanding ibadah sholat 1000 rakaat, ya, Masya Allah. 1000 rakaat itu kayak kita sholat di Masjid Nabawi, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita juga oleh Allah diberi kesempatan kembali, ya, kalau yang sudah diberi kesempatan kembali untuk bisa beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang belum disampaikan juga dimudahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Pertama-tama saya cintai karena Allah Ibu Ketua Majelis Taklim kita, Ibu Ima. Ya, sehat ya Ibu, ya. Alhamdulillah. Oh, kenapa? Oh. Ibu Nuri, ya, Masya Allah, ya, yang selalu mengingatkan, ya, ibu-ibu yang lain untuk taklim, untuk kajian, ya. Insya Allah itu termasuk dari golongan as-siddiqin, ya, Masya Allah. Jadi kalau kita nggak bisa yang menjadi yang ngajar, maka jadilah yang tukang woro-woro. Tukang woro-woro itu termasuk golongan as-siddiqin, ya. Seperti Rasulullah Nabi, ya, as-siddiqinnya itu Abu Bakar ngajakin orang masuk Islam. Nah, itu as-siddiqin, pendukung dakwah, pendukung kebenaran. Nah, luar biasa, ya. Insya Allah setiap lelahnya woro-woro ngajakin, ya, itu nanti dinilai oleh Allah satu amalan kebajikan, ya. Amin ya robbal alamin. Marilah senantiasa kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bangun tidur kita tadi, ya, Masya Allah, yang pertama kita ingat adalah rasa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah matinya. Mati sementara, tidur itu mati sementara, ya. Jadi dibangunkan kita dari tidur kita, dari mati sementara kita, dan kita meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah, ya. Jadi ketika bangun tidur, yang pertama kita syukuri adalah kita diberi kesempatan hidup hari ini, ya. Berarti masih ada kesempatan menambah ilmu, menambah amal soleh, menambah bekal untuk kita nanti pulang kehadirat Allah. Ada, ya, orang yang habis tertidur tidak bangun lagi, ada, ya. Tiba-tiba subuh-subuh kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke hadirat Allah Bapak Fulan bin Fulan. Ya Allah, itu terasa banget. Nah, itu yang nyawanya tidak dikembalikan oleh Allah, ditahan terus, gitu, ya. Nah, yang kemarin kita viral ini siapa? Ya, seorang wanita muslimah, ya, yang paket lengkap, ya. Sudahlah cantik, cerdas, solihah, tajir, ya, pinter, waduh, semuanya diborong itu, ya. Dan meninggal dalam kondisi juga husnul khotimah. Setiap mau tidur baca Al-Qur'an, ya. Tertidur, ya, setelah baca Al-Quran dan kembali kepada Allah dengan cara yang indah, tidak merepotkan keluarganya, ya.
Masya Allah, luar biasa ya. Jadi jadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita sebagai ibroh, pelajaran buat kita, bahwa ketika kita tidur itu selalu ingat bahwa kita mau tidur itu nyerahinnya nyawa. Kita tidur tuh nyerahin nyawa ke Allah. Kita nggak punya jaminan kalau kita nanti dibangunin ya. Jadi kalau mau tidur hendaklah ya setelah baca-baca semua doa mau tidur ya, ucapan terakhir kalau saya biasakan sama anak-anak, yuk baca ini deh, baca yuk terakhir itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Andai tidak dibangunkan oleh Allah, itulah kalimat terakhir kita gitu ya. Jadi anak-anak itu seremonial kalau tidur, ayo baca doa gitu ya, yang kecil itu deh ya. Ayo kita baca doa. Nah, udah gitu. Yuk terakhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah tidur. Ya. Jadi setiap tidur itu sadar kita sedang nyerahin ya nyawa. Ya. Nauzubillah kalau kita tidurnya itu tidur karena kecapean main HP, plak. Ya, masih banyak yang kayak gitu tuh orang tidur ditidurkan oleh HP. Paling enak tidur ditidurkan Al-Quran ya. Masya Allah, bangun-bangun tuh hati plong banget. Kita capek baca Quran terusnya blok tidur, ditidurin Al-Quran. Seperti anak-anak tahfiz Al-Quran, mereka banyak tidurnya ditidurin sama Al-Quran, lagi ngapal Al-Quran gitu. Blok tidur. Wah, itu nikmat sekali tidur. Jadi yang paling nikmat tidur ditidurin Al-Quran. Kalau ada orang susah tidur, Umi, gampang obatnya baca Quran sampai capek sampai tertidur. Pas besoknya cerita, iya ya Mi, enak ya gitu. Iya, paling enak ditidurkan oleh Al-Quran. Bangun-bangun hati kita plong. Masalah yang tadi jadi beban pikiran tuh rasanya plong gitu ya. Subhanallah ibu-ibu ya. Yang kedua, mari kita bersalat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat juga teriring kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia, keluarganya, serta kita seluruhnya pengikut beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya, menjalankan sunnah-sunnah beliau ya, kemudian juga menebarkan nilai-nilai kebaikan, mencontoh sunnah-sunnahnya. Kelak insya Allah kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil hisab. Amin ya robbal alamin ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kajiannya adalah kajian tafsir. Surat apa? Surat Al-Lail ya. Kemarin udah Al-Lail. Al-Lail udah kemarin. Asy-Syams ya sekarang ya. Yuk kita baca dulu sama-sama ya surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma duhaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha wa
فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat As-Sams ya. Surat keberapa Ibu? 91. Terdiri dari 15 ayat ya. Turun sebelum apa? Sebelum hijrah ya. Berarti disebut dengan surat Makkiyah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Surat As-Sams ini Allah mendahulukan ya dengan kalimat sumpah ya, itu bahkan sumpahnya dari ayat 1 sampai ayat 7 semuanya menggunakan wawu qasam. Apa Bu? Wawu qasam, yaitu wawu sumpah ya. Sebagaimana sudah sering kita bahas bahwa ketika Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya, berarti kita diperintahkan untuk memperhatikan, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah ya. Jadi bagi Allah ya boleh bagi Allah bersumpah dengan apapun ciptaan-ciptaannya. Tidak ada larangan. Terserah Allah. Allah mau bersumpah dengan ciptaannya. Sedangkan kita terlarang ya, dilarang bersumpah dengan selain nama Allah. Kita hanya boleh bilang wallahi ya, demi Allah. Selainnya tidak boleh ya. Sedangkan Allah terserah Allah. Allah mau bersumpah dengan apa saja. Karena ketika Allah bersumpah berarti kita diperintahkan memperhatikan makhluk-makhluk ciptaannya. Yang pertama di sini ya, Allah perintahkan kita memperhatikan as-sams wa syamsi wa duhaha ya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari ya. Bahwa berarti kita disuruh memperhatikan makhluk ciptaan Allah berupa matahari. Perhatikan bagaimana Allah menciptakan matahari ya, yang merupakan sumber panas ya. Matahari adalah sumber panas ciptaan Allah. Yang besarnya matahari itu berkali lipat dari besarnya bumi. Dan Allah sudah tetapkan jarak antara bumi dengan matahari itu udah jarak yang paling ideal saat ini. Ya. Jaraknya sudah ideal. Seandainya jarak didekatkan ke bumi, misalnya bumi di sini. Ini jarak matahari sekian yang ideal. Ketika matahari ini jaraknya didekatkan, apa yang akan terjadi dengan bumi? Bumi ini akan terbakar, bukan hanya panas ya. Suhunya dideketin, suhunya tahu panas, akhirnya bumi ini terbakar ya. Seandainya jarak antara matahari dengan bumi dijauhkan ya, dari jarak yang sekarang dijauhkan, maka apa yang terjadi di bumi ini? Bumi ini membeku jadi es ya. Jadi jarak yang sekarang ini Masya Allah sudah demikian ideal jaraknya. Makanya ada kutub apa nih yang salju terus ya, karena dia jaraknya paling jauh gitu ya, maka di situ salju terus ya. Masya Allah. Jadi betapa Allah dengan jarak bumi ini ya, kita disuruh Masya Allah bahwa apa yang sudah Allah tetapkan ini ya, semua sistem tata surya, sistem di alam semesta ini sudah demikian Allah ya, Allah susun, Allah atur dengan sistem yang begitu harmoni ya, sistem yang demikian harmoni ya. Nah kemudian dari matahari ini yang kita disuruh perintahkan yaitu dan sinarnya pada waktu pagi. Kita tahu sinar ketika baru terbit ya, saat terbit namanya saat syuruk ya, kita pernah bahas di surat apa, Duha. Saat syuruk itu diperhatikan ketika matahari bersinar, saat sinarnya muncul ada waktu di mana waktu syuruk, matahari baru muncul, dan di situ juga waktu yang istimewa untuk kita beribadah di awal pagi atau disebut dengan ibadah duha awal, yaitu waktu syuruk ya. Waktu syuruk
Kita ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita ya menjalankan ya sholat sunnah syuruk 2 rakaat, tapi dia paket. Nah, paketnya apa ya? Diperintahkan kita sholat subuh berjamaah dulu, kemudian tidak mengerjakan apa-apa, kita tetap duduk di sejadah kita berzikir, bentuknya mau tilawah, mau zikir maksurat, zikir pagi dan sore, ya, istighfar, apapun, tapi kita tidak jeda dengan pekerjaan lain, tetap berada di sejadah kita, ya. Misalnya sekarang subuh jam berapa? Yo, sekarang jam 4 berapa? Jam 4.14, ya, maju nih, ya. Nah, sekarang maka suruknya itu jadi mundur. Suruknya sekarang 4.55, ya, jadi jam mau jam 6, jam 5 lewat 55. Tadinya kan suruk jam 6, sekarang mundur gitu ya. Karena sesuai. Nah, pada saat itu sampai waktu suruk kita coba lihat deh waktu suruk sekarang. Kemarin sih terakhir jam 5.55 seingat Umi. Ya, hari sunrise-nya 5.30. 5.30 suruk ya. Nah, ketika 5.30 berarti setengah 6 kan? Nah, kalau dulu tuh kalau mundur waktu setengah. Kemarin terakhir Umi masih 55 ya. Mundur lagi ya, maju lagi. Nah, karena sekarang subuhnya lebih pagi ya, lebih pagi. Nah, waktu suruk itu misalnya jam 5.30, setengah 6. Nah, setelah masuk waktu suruk kita sholat suruk 2 rakaat. Pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Tamah, sempurna, Masya Allah ya. Coba kita latih untuk minimal hari Sabtu Minggu, ya kerjaan rumahnya nanti setelah itu, ya. Ini karena ibadah sunnah, izin sama suami, ya nanti aku ini dulu ya gitu ya. Sampai salatnya berjamaah dengan suami. Maka Umi pernah bilang kalau suami berjamaah di masjid, kita nggak ke masjid, suami pulang boleh dia jadi imam kita. Jadi suami sholat 2 kali nggak apa-apa, boleh mengimami kita, gitu ya. Jadi supaya kita bisa suruk gitu ya. Karena sholatnya berjamaah atau dengan anak kita, ya, dengan anak kita, ya pokoknya berjamaah. Ada yang mensyaratkan wajib ya, lebih bagus di masjid atau di musola. Ada yang boleh, yang penting syaratnya adalah berjamaah, ya. Nah, itu satu ibadah yang luar biasa, ya, kita kejar fadilah itu, ya. Jadi waktu yang diperintahkan oleh Allah yaitu matahari ketika sinarnya pada waktu pagi hari, ya. Mungkin dari sisi yang manfaatnya ya dan lain sebagainya itu bisa kita kaji, ya. Kemudian ayat keduanya, demi wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya, ya. Jadi bulan itu sebenarnya, makanya bulan itu dia itu hanya memantulkan cahaya dari matahari. Jadi dia bukan sumber cahaya, bulan itu hanya pantulan dari matahari. Maka kalau dalam bahasa Arab nur, ya, nur dengan dia itu beda. Dia diartikan cahaya, tapi dia itu adalah sumber cahaya. Kalau nur tadi cahaya nur, ya, cahaya yang dipantulkan dari sumber cahaya, ya. Jadi kayak Allahun nur. Nah, Allah misalnya Allah itu cahaya, sumber cahaya, ya. Nah, cahaya itu dari matahari dipantulkan ke bulan. Maka ada matahari, ada bulan, ada siang dan ada malam. Itu diperhatikan. Nah, kemudian bahkan Allah mengajak dialog kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di surat Muhammad, coba deh ayat 77. Ini dialog di mana Rasulullah diajak bertadabbur, ya. Muhammad ayat 71. Coba ya. Ada enggak ya? Ada enggak? Enggak ada ya, enggak sampai 71 ya.
sarmadan ila yaumil qiyamah. Aduh, surat apa ya, Umi lupa nih. Aduh, ada nggak? Salah nih Umi nih, bukan Muhammad ya. Lupa nih Umi ayatnya. Coba. Nggak ada ya, terakhir Muhammad nggak sampai 71 ya. Coba 38. Coba surat Qasas, coba cari deh Bu. Ini ayat lupa nih. Jadi ayat itu ya. Coba Qasas. Surat Qasas coba lihat. Ya. 71 ada nggak? Antara Qasas Muhammad. Ada nggak? 71. Nah, coba bacakan Bu Nur. Betul Qasas. Madan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum Bil afala tasma'un. Katakanlah Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Ya. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terus? Iya. Apakah kamu tidak mendengar? Ya, coba nih. Ayat ini ya, sudah ketemu semua? Ya. Surat Qasas, Al-Qasas, halaman 394, ayat 71. Nah, kita tadaburi dulu ayat ini karena ini terkait dengan sumpah-sumpah Allah yang tadi ya. Nah, di sini Allah mengajak berdialog kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Ya, katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan sinar terang kepadamu padahal kamu tidak mendengar? Ya, coba di sini Allah mengatakan diyaun, ya, bukan nur, ya. Karena kalau dia itu sumber cahaya matahari. Matahari itu diyaun, bukan nur. Ya, maka artinya di Indonesia sama nur cahaya, dia cahaya. Tapi kalau diyaun itu adalah sumber cahaya. Sedangkan nur adalah pantulan cahaya, ya, cahaya yang keluar karena pantulan. Nah, di sini Allah menyebutnya dengan dia, ya, man ilahum ya'tikum bidhiya, ya. Bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikanmu malam terus menerus sampai kiamat? Bayangkan Bu, tidak ada siang Bu, malam terus. Apa yang kira-kira yang terjadi? Gelap. Terus apa lagi selain gelap? Nggak bisa jemur baju. Apa lagi? Apa lagi? Kedinginan. Oh, dingin. Ya betul. Ya, bayangkan Bu, kalau malam itu sekarang kita katakanlah Indonesia tuh malam terjadi selama 12 jam ya, kalau kita kan ya 24 jam itu kita rata-rata separuh gitu ya. Ada negara-negara yang malamnya cuma 2 jam. Siang, jadi puasanya lama banget mereka ya. Masya Allah jadi dari buka ke sahur itu deket banget karena malamnya sebentar. Bayangkan kalau malam ini terjadi ya, kalau sekarang 12 jam terjadi jadi 24 jam seharian tuh malam terus gak ada siang, berlangsung lagi selama 100 jam, berlangsung lagi selama 1000 jam, terus menerus sampai hari kiamat. Apa yang terjadi? Kita lihat satu hal aja yang terjadi pada suhu. Kalau malam suhu bagaimana? Semakin dingin. Bayangkan kalau suhu itu berlangsung malam selama 1000 jam, apa yang terjadi? Ya, suhu dingin lama membeku. Semua air yang ada di bumi ini membeku. Sungai-sungai membeku, lautan membeku, danau membeku. Ya, air di sumur-sumur kita membeku. Bahkan air yang mengalir dalam tubuh kita. Tubuh kita airnya ada berapa persen nih? 70% tubuh kita adalah air. Maka darah tuh ya, air kan bentuknya cairan.
maka darah yang ada dalam tubuh kita membeku. Apa yang terjadi? Kematian massal. Insya Allah. Satu, hanya dengan menahan terjadinya siang saja sudah terjadi kematian massal. Jadi bagi Allah membuat kiamat itu mudah sekali. Ditahan aja malam terus menerus, nggak jadi siang. Itu yang akan terjadi, subhanallah. Jadi bergantinya siang, inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Mungkin selama ini kita lewat aja siang dan malam gitu aja. Setelah kita cermati ayat tadi, Masya Allah, andai Allah menjadikan malam terus menerus sampai kiamat, maka yang terjadi adalah kematian massal. Ya. Kata Allah, siapa Tuhan akan mendatangkan cahaya untukmu, mendatangkan matahari? Nggak ada Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya matahari. Masya Allah. Dari ayat ini aja kita udah bisa tadaburi betapa dahsyatnya pergantian siang dan malam. Kemudian dialog itu berlangsung, bukan hanya itu, ya, berlangsung kul, ya. Kul aro'aita in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Dibalik sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana, ya, jika Allah menjadikan untukmu siang terus menerus sampai hari kiamat, ya. Sekarang kebalikannya, bagaimana kalau Allah stop malam nggak datang sama kita, siang aja terus? Kira-kira apa, Bu? Panas, capek ya kita, nggak istirahat, aktivitas terus gitu ya, nggak ada istirahatnya. Masya Allah, ya Allah, siang terus ya. Masya Allah. Apa tadi? Kalau kita samain perbandingannya suhu. Tadi suhu ya, suhu kalau semakin panas semakin lama siangnya. Panas. Kita aja suhu di Indonesia 30, ya 38 paling maksimal aja udah panas belingsatan. Sekarang tuh 34 light field. Iya kan? Luar biasa kan? Di Arab waktu Umi Arafah tahun 2016 itu 50% Ibu, 50 derajat Celcius, setengah mendidih. Masya Allah. Iya, jadi kita tuh handuk kita basahin, lepek-lepek nggak kita udah brek aja di atas jilbab kita, kering Ibu. Masya Allah. Udah kita mau jemur aja air tuh, ini kita jemur aja, basahin aja badan kita. Kita duduk lagi Arafah ya, wukuf, kering. Masya Allah. Nah bayangkan tadi siang itu Allah jadikan terus menerus sampai hari kiamat. Suhu semakin panas, makin panas, makin panas, makin panas. Apa yang terjadi? Sungai-sungai menguap, air menguap semua kan? Kalau panas kan menguap, lautan menguap, mendidih, menggolak, ya bergejolak, golak dan menguap. Danau-danau menguap, sungai-sungai semua menguap. Dan apa yang terjadi pada darah dalam tubuh kita? Mendidih. Allahu Akbar, subhanallah. Dari satu peristiwa itu aja kita, ya Allah, betapa kita tuh harus banyak bersyukur, ya. Hanya pergantian siang dan malam aja efeknya begitu dahsyat kalau anda Allah stop. Itulah pentingnya kenapa Allah, ya, Allah itu bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Kemudian Allah mengajak Rasulullah berfikir, bertadabbur. Ternyata efeknya, ya Allah, kita semakin kagum dengan kekuasaan Allah. Kita merasa begitu kecil di hadapan Allah, bagaikan butiran pasir kita ini. Gak ada apa-apanya kita ini, ya, dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah yang luar biasa, ya. Jadi inilah pentingnya kenapa Allah bersumpah-sumpah dengan makhluk-makhluknya. Kita ambil yang sisi itu aja, matahari dan bulan, malam dan siang, itu aja sudah sangat luar biasa. Ya ibu-ibu, jadi tadi surat apa? Surat Qasas ayat 71, 72. Boleh itu Bu, di ibu garis ini. Nah ini ayat harus kita tadabburi, ya, luar biasa.
Nah, kita lanjutkan. Allah bersumpah dengan apa lagi? Umi, izin dulu ya. Ya. Kontrol. Ya, Ya, makasih banyak ya. ya. Semuanya maaf ya. Ya, Assalamualaikum. Tadi waktu siang. Kemudian ayat ketiga, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila menampakkan cahaya. Karena tadi sumber cahayanya itu abdiyahnya itu dari matahari ya. Kemudian ayat keempatnya, walaili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupi cahaya dan jadi gelap gulita. Nah, kemudian ayat kelima, kita bahas itu aja dulu yang penting. Was-samai wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan ya. Jadi langit yang hari ini kita lihat ya, yang kita menganggap langit itu biru dengan ada putih-putih awannya, itu sesungguhnya bukan langit yang sesungguhnya. Dia itu adalah batas pandangan mata kita. Artinya mata kita hanya bisa nembus sejauh itu. Padahal langit lebih jauh lagi. Ya. Jadi apa yang langit yang hari ini kita yakini berwarna biru dengan awan-awan putihnya, itu sesungguhnya adalah batas pandangan kita manusia, hanya sampai itu. Padahal hakikat langit lebih tinggi lagi, ya. Dan langit itu kita lihat tanpa tiang dan tidak roboh ya. Kita bikin tenda kecil aja kalau nggak ada tiangnya. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian ayat ke-6, was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya ya. Bumi padahal bulat ya, diyakini bumi bulat, tapi kita lihat kayak terhampar gitu ya, begitu luasnya sehingga terasa bumi ini datar ya, seperti karpet yang dihamparkan gitu ya. Nah, kemudian ayat ketujuhnya, ini wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya ya. Ini jiwa. Jadi jiwa manusia ini, jiwa itu yas'alunaka anir ruh. Kita itu bertanya tentang ruh. Kulir ruh min amrillah. Sesungguhnya jiwa itu adalah urusan Allah, dan kita tidak dikasih ilmunya kecuali sedikit sekali, ilmu tentang jiwa ya. Ilmu yang kita sekarang pahami, ilmu psikologi ya, itu baru gejala-gejalanya yang dipelajari ya, gejala-gejala kejiwaan gitu ya. Jadi jiwa ini, ruh ini, dia berasalnya dari Allah. Ruh itu berasal dari Allah, ditiupkan ke dalam rahim para ibu yang sedang hamil, ditiupkan tepat di bulan ke-4 sempurna, 4 bulan ditiupkan ruh ya, ditetapkanlah ya jodohnya, ditetapkanlah rizkinya, ditetapkan apakah hidup dia akan sa'idun au sakiyun, hidupnya dia akan bahagia atau dia akan sengsara. Bahkan ditetapkan apakah dia nanti masuk neraka atau surga. Iya. Jadi seseorang itu sudah ditetapkan ya tempatnya di surga atau di neraka. Nah, ketika Rasulullah bilang gitu, para sahabat, ya Rasulullah, kalau emang udah ditetapkan kita mah berarti nggak usah ngapa-ngapain, dah pasrah aja gitu. Kata Rasulullah, jangan, beramallah kamu, berbuatlah, berikhtiarlah, karena sesungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan menuju takdirnya. Bu, kalau takdirnya kita surga, tanda-tandanya kita dimudahkan beriman, beramal soleh. Iya, dimudahkan kita.
Untuk beramal. Maka ketika kita sudah dimudahkan beramal soleh, berbuat baik, yang perlu kita lakukan adalah istiqomah gitu ya. Kita udah merasa, oh saya udah di jalur yang benar nih. Bagaimana kita selalu menggenggam keimanan kita, bagaimana bisa mengistiqomahkan ibadah kita. Karena kata Rasulullah, setiap orang itu akan dimudahkan, fasanu yassiruhu lil yusra. Orang yang bakalan hidupnya mudah dan puncak kemudahan itu adalah surga, maka dimudahkanlah baginya jalan-jalan menuju kemudahan. Ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita adalah calon-calon yang mendapatkan kemudahan hidup nanti di akhirat. Ya. Jadi hari ini makanya kadang kok ada orang yang dimudahkan sekali berbuat baik. Ya. Tapi kita juga melihat ada orang, ya Allah kok orang tuh bisa melakukan kejahatan sebegitunya gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa melakukan itu? Terheran-heran. Ya, orang terheran dengan kejahatan seseorang gitu yang luar biasa dahsyat kejahatannya. Karena sesungguhnya dia dimudahkan oleh Allah juga menuju takdirnya. Jadi dia kayak mudah aja berbuat dosa, mudah aja dia melakukan maksiat, mudah aja sampai orang terheran-heran gitu kan ya. Kadang kita juga terheran dengan orang yang baik banget. Ya Allah subhanallah kok bisa ya baik banget jadi orang gitu ya. Itulah Allah kasih kemudahan dia, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan menuju takdirnya. Masya Allah Bu ya. Mudahan tanda-tanda itu sebenarnya sudah kita lihat. Tanda kita takdirnya nanti mau kemana. Lihat aja sekarang perbuatan kita. Ya. Nah kalau kita sadar, oh ternyata saya dimudahkan ya sama Allah berbuat baik, ya jangan menjadikan kesombongan itu, jangan jadikan ujub, jadi minta sama Allah, ya Allah istiqomahkan terus hamba sampai akhir hayat hamba, kan gitu ya. Jadi itu yang ditetapkan ruh itu datangnya dari Allah, ya. Maka ruh ini, jiwa kita ini ya yang datangnya dari Allah akan selalu merindukan tempat asalnya. Asalnya dari mana ruh itu? Dari Allah. Ya, jadi dalam tubuh kita ini ada unsur langit, yaitu ruh kita, unsurnya dari langit dari Allah, dan ada unsur bumi. Ya. Jasad kita ini unsurnya dari bumi. Maka ketika kita meninggal, jasad ini akan dikembalikan ke asalnya, tanah. Ya kan? Sedangkan ruh ini akan kembali ke asalnya ke Allah. Karena jiwa kita berasal dari Allah, maka sesungguhnya jiwa kita ini selalu merindukan Allah. Makanya kalau jiwa kita disuruh kita bawa jiwa kita mengingat Allah, dia akan tenang, akan tentram. Karena dia mengingat asalnya, ya. Kalau di sini ibu ada orang, misalnya orang Padang, ya orang Padang ada di sini orang Padang. Bu Nuri orang Padang? Orang Padang. Oh iya. Tapi masih ada sanak saudara? Masih ada kan di sana ya? Amayu udah merantau. Ya. Contoh nih orang Padang soalnya yang banyak merantau ya. Jadi kita kasih contoh orang Padang. Itu kan enggak ketara Padangnya kan? Iya, enggak ada Padangnya. Berarti ya karena emang enggak. Iya. Nah, setidaknya kalau kita berasal dari suku Padang dan merantau ke Depok, ya, puluhan tahun merantau di Depok, belum pernah lihat kampung halamannya, pasti di hatinya tuh pengen kembali, ya, pulang kampung. Siapapun yang dari Sunda, yang dari mana, kalau ingat kampung tuh apalagi dengar musik, misalnya kalau orang Padang dengar musik Sunda, Padang. Ya, dinding badinding aja. Dinding badinding. Dengar kayak gitu aja. Kalau ada lagu itu tuh udah kan? Ya. Ya, orang Padang dengar lagu Padang. Itu rasanya enak banget. Langsung ingetannya, Bu. Ingetannya ingetannya ke kampung halaman. Kan gitu. Yang orang Sunda dengar seluring itu, ya. Talaga Remis gitu ya, lagu-lagu Sunda gitu. Manuk Dadali gitu ya.
ya, ingat langsung persawahan. Terusnya babancakan, ya, makan pakai daun itu babancakan. Kalau sini kan ngeliwet, kalau di kampung kan babancakan. Langsung ngajak babancakan. Dengar lagu-lagu Sunda langsung inget kampung halaman. Yang kasihan orang Betawi, ya, nggak punya halaman. Ya. Mau pulang kampung lupa halamannya. Halaman berapa ya? Karena nggak punya kampung. Jadi nggak tahu halamannya. Halaman berapa? Gitu. Nah, jiwa kita, Bu, itu merindukan pulang kampung kita kan? Kampung kita. Begitu juga ruh kita nih, Bu. Ruh kita itu selalu ingin pulang kampung, merindukan Allah. Maka ketika jiwa kita ini dibawa ingat Allah, ya, dengan istighfar, dengan tahlil, dengan tahmid, ya, subhanallah, 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 diajak nih jiwa kita untuk mengingat tempat asalnya yaitu Allah, maka dia akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang, hati kita jadi tentram. Itu rumusnya. Tapi kalau hati kita yang berasal dari langit, berasal dari Allah, kita ingetin tanah. Tanah itu duniawi kan? Ya, ingetin duit, ya, ingetin suami, belum hari jam segini belum pulang. Gelisah enggak? Gelisah. Ya, tanggal ini udah tanggal tua ini, uang udah tinggal menipis. Gelisah. Jiwa kita diajak bawa, ingat harta, ingat orang, ingat teman, itu gelisah. Tapi kalau jiwa ini dibawa mengingat Allah, dia akan tentram, karena ruh ini asalnya dari Allah. Seperti kayak gitu, ya. Jadi banyak-banyaklah ruh kita, jiwa kita diajak mengingat Allah, banyak mengingat Allah, sehingga dia akan melahirkan ketentraman. Orang yang banyak zikir orangnya tenang, nggak panikan, nggak mudah galau, ya. Tenang aja gitu ya. Karena jiwanya selalu terkoneksi dengan Allah. Nah, itu ya. Maka ibaratnya bahwa jiwa kita ini milik Allah. Maka dikembalikan kepada pemiliknya, membuat hati ini tenang, tentram. Nah, contoh kalau contoh ininya ya, kasarnya nih. Guguk, ya. Guguk ini punya majikan, ya. Si Blacky. Ya. Ya. Si Blacky punya majikannya Bapak Alex, ya, Bapak Alex. Si Blacky ini coba kalau ketemu sama tamu yang dia nggak kenal, gonggong sekeras-keras, artinya badannya tuh kayaknya gelisah, muter-muter ya, gitu, nyalak-nyalak terus, karena dia ketemu sama orang yang tidak dikenal, gelisah dia, gonggong dia, seperti itu ya. Nah, tapi ketika si Bapak Alexnya keluar dari rumah, Blacky, datang ke majikannya, ngelus-ngelus, bermanja-manja, dilus-lus langsung, gitu, tenang langsung. Itu, Bu, jiwa kita milik Allah. Kalau jiwa kita seringnya diingetin dunia terus, dia gelisah, Bu. Karena dia nggak suka tuh, karena dia pengennya diingetin yang tempat asalnya, majikannya, pemiliknya, yaitu Allah. Nah itu, jadi benar-benar jiwa kita baru tentram kalau diajak berzikir, mengingat Allah. Nah, mengingat Allah kan luas. Kayak kita kajian ini, Ibu kalau kajian lagi berkajian gini, tenang nggak, Bu, jiwanya? Tenang, ya, sakinah. Karena salah satu yang dijanjikan oleh Allah, orang-orang yang berkumpul mengingat Allah, apakah bentuknya zikir, apakah bentuknya ta'lim, ya, tanazzalu alaihim as-sakinah. Allah turunkan ke hati mereka ketenangan. Ya, seperti itu. Jadi jiwa itu baru tenang jika diajak mengingat Allah, ya. Jadi banyak-banyaklah mengingat Allah sehingga hidup kita dipenuhi dengan ketenangan jiwa. Tapi kalau hati kita ini banyak diajak mengingat duniawi, ya, maka dia akan dipenuhi dengan kegelisahan, ya, kegelisahan. Jadi, nah lanjut, ya. Kemudian tadi wanafsi ya 7. Sekarang ayat 8-nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Nah, tadi ya jiwa itu kita sadari jiwa itu milik Allah. Nah, kemudian Allah ilhamkan kepada jiwa, ya, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya, kepada jiwa, jalan kejahatan dan ketakwaan, ya. Jadi jiwa ruh yang Allah tanamkan ke dalam diri kita, dia diilhamkan. Sudah ada dalam jiwa kita potensi kebaikan dan potensi keburukan, ya. Jadi jiwa manusia itu memiliki, ya, potensi positif dan potensi negatif. Itu sudah ada, diilhamkan. Nah, tinggal mana yang paling banyak mendapatkan support, ya. Kalau kita banyak melihat hal-hal yang buruk, kembang adalah potensi buruk, ya. Jadi makanya al-insan ibnul bi'ah, manusia itu adalah anak dari lingkungan, ya. Jadi kalau kita terlahir dari lingkungan unit terkecil, keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, mempraktekkan nilai-nilai syariat, maka insya Allah anak itu potensi takwanya yang akan berkembang, ya. Nah, makanya ayah ibu adalah lingkungan terdekat yang mewarnai potensi apa yang akan berkembang pada diri seseorang, ya. Kalau dia terlahir dari keluarga yang broken home, keluarga yang jauh dari nilai-nilai Islam, di dalam rumahnya yang dia lihat, yang dia dengar antara ayah dan ibunya berantem terus, ya kan? Ngomongnya kasar, ya, tidak saling menghormati, maka itulah yang akan dia serap, dan potensi kejahatan, potensi buruk itulah yang akan berkembang pada dirinya, ya. Masya Allah. Maka tugas mewarnai sebuah generasi itu ada pada ibu, ya, pada ibu, ya. Karena apa? Kalau ibunya baik, insya Allah, meskipun ayahnya, mohon maaf, ayahnya kurang baik, tapi ibunya benar-benar berupaya mendidik anak dengan baik, itu insya Allah hasilnya juga akan lahir anak yang baik, ya. Jadi amatlah tergantung kepada ibu. Makanya dalam pepatah Arab, an-nisa'u imadu bilad, fa idza fasadat fasadatul bilad, wa idza salahat salahatul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Kalau tiang agama apa, Bu? Sholat, ya. Sedangkan tiang negara adalah wanita. Fa idza salahat salahatul bilad. Jika wanitanya solihah, wanitanya baik, maka negaranya itu akan baik. Tapi kalau wanitanya buruk, maka negara itu juga akan buruk. Kenapa? Karena seorang ibu adalah guru bagi peradaban. Dialah yang mendidik anak-anak generasi ke depan. Jadi kalau generasi ke depan baik, itu atas kontribusi didikan seorang wanita, ya. Jadi bagaimana kita mengupayakan bahwa yang terupgrade dalam diri anak-anak kita adalah potensi-potensi kebaikan, potensi-potensi ketakwaan, dan yang negatif-negatifnya itu kita redam, ya, seperti itu. Jadi jiwa itu sudah memiliki kecenderungan, ya, diilhamkan oleh Allah, ya, kecenderungan untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Tinggal stimulusnya, mana stimulusnya yang paling banyak dia dapatkan, itulah yang akan berkembang. Maka tidak heran biasanya kalau anak yang baik itu kita telusurin, ya, dia ternyata cucu dari Kiai Anu gitu, ya, kayak Marissa Haque, ya. Marissa Haque itu ternyata cucu dari seorang kiai di Jawa Timur, Kiai Khalil. Itu Kiai Khalil terkenal. Makanya nggak heran, ya, subhanallah, dia ketika masa zaman artis aja, ketika menentukan untuk jodohnya, dia tirakat puasa 40 hari untuk mendapatkan jodoh yang baik menurut Allah, gitu, ya. Mungkin kalau kita ngelihat, rocker gitu, ya, kita memandangnya, tetapi mungkin dari Allah ternyata itu yang terbaik, gitu, ya, yang bisa membawa dia kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, itu kalau ditelusuri,
Boleh jadi ya tadi keturunan ya, itu juga berpotensi untuk mengembangkan ya generasi selanjutnya. Jadi boleh jadi itu menjadi doa bagi kakek neneknya dulu. Jadi hari ini kalau kita alhamdulillah hari ini jadi orang baik, jadi orang benar ya, ya alhamdulillah ya. Tapi kita nggak boleh ngaku-ngaku gitu ya. Hari ini kita sampai pada titik ini, terus belajar jadi orang baik kan ya, kita tuh terus belajar ya, bukan udah final, kita terus belajar jadi orang baik. Boleh jadi ini berkat doa orang tua kita, doa kakek nenek kita. 70% boleh jadi karena doa orang tua kita. Kita ikhtiar diri kita paling 30%. Ya. Jadi itulah ya potensi kebaikan. Jika itu yang dikembangkan, maka itu yang akan tumbuh ya menjadi karakter yang baik. Sama kalau kejahatan yang banyak distimulus, maka itu yang berkembang. Ya, nauzubillah. Makanya nauzubillah kalau misalnya unit-unit keluarga ini bisa memberikan ya generasi terbaiknya bagi bangsa ini, anak-anak kita. Ya, kita mempersiapkan anak-anak kita nanti menjadi generasi-generasi yang terbaik untuk bangsa ini. Maka di situ ada kontribusi kita sebagai ibu. Ya, makanya peran ibu luar biasa. Ya, jangan merasa rendah, saya mah cuman IRT. Jangan. Loh, kita ini guru peradaban. Kita yang mendidik anak kita. Ya, bukan memang tidak mendidik secara akademisi. Sekarang kan ini mungkin di sekolah, tapi kita mengajarkan adab, merajakan sopan santun, ya, karakter dan sebagainya. Nah, tuh, jadi jangan pernah merasa rendah. Oh, saya hanya IRT. Tidak, justru peran kita. Justru peran kita sebagai ibu. Ya. Intermezzo. Ya, jadi ya, mudah-mudahan kita termasuk ibu-ibu yang bisa menumbuh kembangkan potensi-potensi takwa pada anak-anak kita ya, potensi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian ayat ke-9-nya, qad aflaha man zakkaha ya. Jadi kata Allah di ayat 9-nya, sungguh beruntung, aflaha ya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya ya. Jadi tadi kan jiwa dia punya potensi dua, negatif dan positif. Beruntunglah orang yang berusaha ya membersihkan jiwanya dari hal-hal yang negatif ya. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari segala amrodul qulub. Apa tuh amrodul qulub? Penyakit hati ya. Kalau penyakit fisik bisul kelihatan, bintit kelihatan, jerawat kelihatan ya kan? Kalau fisik mah kita langsung bisa mengenali, aduh saya bisulan. Bisa cepat berobat. Kasih salep biar cepat matang, dipencet meletus. Kan begitu. Kalau penyakit fisik mudah terlihat, tapi amrodul qulub, penyakit hati ini ya sulit untuk kita kenali kalau kita tidak menjadi orang yang berupaya introspeksi diri ya, introspeksi diri ya. Jadi melihat ke dalam, astagfirullah, kok saya orangnya suka panikan, oh saya orangnya nggak sabaran, misalnya ya, penyakit yang negatif dalam diri kita. Yang paling akut apa sih dalam diri? Dengki, iri, dengki, sombong. Ada itu yang paling luar biasa. Sombong yang pertama, iri yang membuat setan terusir karena iri ya. Adam kan baru diciptakan junior, saya senior. Kok Allah mau angkat Adam jadi khalifah, jadi pemimpin di muka bumi, sedangkan aku lebih senior, diciptakan lebih dulu. Ada dengki dengan nikmat yang diberikan kepada Adam. Makanya dengki ini sesuatu yang paling berbahaya. Kalau itu masih ada dalam diri kita ya, kita harus gosok, kita bersihkan, sucikan, dibuang. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu proses pensucian jiwanya itu dilakukan oleh malaikat Jibril, ya. Jadi Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Hurairah tentang peristiwa nubuah apa yang engkau ingat, peristiwa nubuah apa yang belum engkau ceritakan kepada kami. Kemudian Rasulullah kan jadi para sahabat tuh pada kepo, apa sih kenangan yang paling begitu terasa dalam diri Rasul selama beliau itu menjalani tugas dakwah dan proses menjadi nabi gitu ya. Ya, tapi para sahabat yang lain itu untuk nanya tuh malu, ya, sungkan. Akhirnya disuruhlah Abu Hurairah kan pelayan beliau, jadi akrab. Ya ibaratnya kalau Rasulullah capek, rebahan dipijitin, ya. Misalnya mau wudhu diambilin air, ya. Jadi dekat Abu Hurairah. Maka para sahabat nyuruh, wahai Abu Hurairah, tanya sama Rasul terkait dengan nubuah gitu. Akhirnya Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, perkara nubuah apa yang engkau ingat yang begitu mendalam dalam diri Rasul? Ternyata kata Rasulullah, aku ingat dulu pada saat usiaku menjelang 10 tahun beberapa bulan, ya, aku pernah mendengar perkataan dua orang. Jadi di atas kepala Rasul tuh ada orang kayak ngomong gitu ya. Ngomongnya gini, ada dua orang yang ngomong, ini orangnya gitu, ini yang mau kita iniin gitu ya. Jadi ternyata itu malaikat Jibril dengan malaikat yang lainnya, ya. Kemudian kata malaikat itu, ya pegang orangnya. Jadi aku merasakan tangan kanan dan kiriku dipegang, ya, tetapi aku nggak merasakan ini ya, maksudnya dipegang tapi kayak nggak ngelihat orangnya siapa yang megang. Tapi aku mendengar dialog mereka gitu, rebahkan gitu, baringkan gitu ya. Maka aku dibaringkan pada saat itu. Setelah aku terbaring, terusnya suara yang satu bilang, belahlah dadanya gitu ya. Dibelah dadaku, ya Rasulullah menceritakan, aku merasakan dadaku dibelah tapi tidak berdarah. Dikeluarkanlah dalam hatiku, yang pertama dikeluarkan adalah sifat iri dengki. Ya, sifat iri dengki dibuang jauh-jauh. Kemudian dimasukkanlah ke dadaku sebuah kayak, kalau yang tadi kan bentuknya gumpalan darah yang dikeluarkan, ya. Nah, yang selanjutnya adalah bukan dalam bentuk ini seperti emas, seperti bentuk emas dimasukkan ke dalam dadaku. Itu adalah sifat pemaaf dan kasih sayang, kelembutan, pemaaf dan kasih sayang itu dimasukkan. Nah, setelah itu dadaku kembali ditutup dan rapat, tidak ada setetes darah pun. Nah, itulah peristiwa yang kita pernah kisahnya tahu ya, bahwa dulu Rasul pernah kayak dioperasi. Itu dibuang sifat iri dengki. Karena itu yang paling bahaya. Dibuang dan ditanamkan sifat lemah lembut dan kasih sayang. Nah, kalau Rasul memang dilakukan seperti itu, dipersiapkan langsung oleh Allah agar Rasul itu mampu menjalankan tugas dakwah yang berat. Hatinya dikuatkan, ya, dijauhkan dari hal yang buruk, dipersiapkan agar bisa menjalani segala rintangan dalam menjalankan tugas dakwah. Kalau kita kan enggak, Bu, enggak dioperasi, ya kan? Wah, ini dengki nih, dioperasi buang gitu. Sombong buang, enggak bisa. Ya kan? Kita harus mengenali langsung, ya, bagaimana supaya kenal, ya banyak introspeksi ke dalam, jangan menilai ke keluar. Kita seringnya nilai ke apa, Bu? Hah? Banyak orang yang lebih banyak mudah menilai orang, ya kan? Kalau introspeksi jarang. Akhirnya dia kena, si Anu tuh orangnya pelit, si Anu tuh orangnya jujur sih, nggak semua orang dinilai, ya, nggak menilai diri sendiri. Padahal untuk bisa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, harus tahu, mengenal dulu dong penyakit kita tuh apa. Oh, saya ada sifat sombong-sombongnya gitu. Oh, saya ada sifat pelit-pelitnya, kan gitu ya. Setelah banyak, barulah kita berupaya dikosongkan hati kita dari sifat-sifat yang jelek itu, yang sombong, yang dengki, yang iri gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
menyuruh kita iyyakum wal hasadah. Iyyakum wal hasadah fa innal hasadah ta'kulun nar kama ta'kulun narul khotaba. Ya. Jadi hati-hatilah kalian terhadap dengki, iri dengki. Karena iri dengki itu memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar dimakan oleh api. Jadi kalau kita udah dengki sama orang, habis semua tuh kebaikan dia, nggak ada kita lihat baik-baiknya orang yang kita dengkiin, ya. Dan itu menghabiskan kebaikan kita. Nauzubillah min. Maka qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung kalau kita sibuk dengan aib kita sendiri. Ya. Fokus memperbaiki diri aja dalam hidup kita ini. Ya, jangan kita ngurusin hidup orang. Kerajinan banget sih gitu ya. Kerajinan banget gitu ya. Menginikan hidup orang. Padahal hidup kita aja banyak sekali ya. Hidup kita yang target-target yang harus kita perbaiki dalam hidup ya. Misalnya kita fokus dengan hidup kita. Untuk apa sih hidup kita? Satu, misalnya kita pengen hidup kita ini mencari ridho Allah. Ketika kita fokus dengan ridho Allah, maka kita abai sama hal-hal yang tidak mendatangkan ridho Allah. Ya, jadi kita udah nggak mau lagi hal-hal yang kalau melakukan kira-kira Allah ridho nggak ya? Kira-kira Allah ini nggak ya? Ya, kalau kira-kira Allah nggak ridho, udah delete, kita nggak lakukan itu. Misalnya diajak itu, Bu, nengok tetangga sakit, wah itu baik, semangat kita, karena di situ ada ridho Allah. Tapi kalau misalnya ada orang ngajak, Bu, kali-kali apa kita karaokean? Yuk, karaokean yuk, sekali-kali aja ngaji terus gitu. Healing kita karaokean, joget-joget gitu misalnya. Katanya misalnya begitu ya. Ya kalau karaokeannya ya misalnya. Ya kalau karaokeannya perempuan-perempuan semua enggak diposting, jangan diposting. Udah karaokean di tempat tertutup diposting, kayak emak-emak itu udah senam di tempat tertutup. Jilbabnya dibuka, pakaiannya seksi. Udah bagus di ruangan tertutup diposting. Lah sama juga bohong. Dilihat semua orang. Boleh kalau sesama perempuan pakai baju seksi, kita senang. Boleh perempuan semua, boleh. Udah tertutup ruangannya bagus, diposting di Facebook. Lah egal-egal. Astagfirullahaladzim. Ya bagus senam kayak gitu, gak apa-apa senam. Semuanya perempuan, instrukturnya perempuan juga, jangan laki-laki ya. Nah kita pengen sehat, kita ikutin, gak apa-apa. Selama itu perempuan semua, tempatnya tertutup gitu ya. Nah gak apa-apa. Ya, kalau misalnya tidak menghadirkan ridho Allah, ngeri tak lagi joget-joget karaokean tiba-tiba dipanggil sama Allah. Kan kita ngeri ya, nyoba-nyoba gitu. Kita nggak tahu nih akhir hidup kita lagi ngapain gitu ya. Ngerinya kan gitu. Sekali-kali gitu. Pas lagi sekali-kali ternyata di situ akhir hidup kita. Kan gak mau kita. Takut. Iya benar Umi Bang. Iya takut kan kita ya. Nggak pernah joget-joget, nggak pernah karaokean, ya. Tiba-tiba habis banget kan, ngeri makanya. Kalau mau coba-coba macam-macam, astagfirullah, takut meninggal lagi begitu, ya. Itu dihadirkan Bu, dihadirkan dalam hidup kita. Ya, itu kalau mau lakukan hal yang aneh-aneh gitu, mikirnya gitu, takutnya pas lagi begitu Allah cabut nyawa kita, kan jelek banget ya. Itu meninggal lagi ngapain? Lagi karaoke, biasanya ngaji. Astagfirullahalazim, kan ngeri ya Bu ya. Ya Allah, kita takutnya begitu Bu ya, takut ya, namanya nyawa kan kita nggak tahu ya Bu ya. Nah itu makanya ya, jadi berusahalah kita fokus dengan apa tadi, ridho ya Allah. Kita cari ridho Allah aja, maksudnya setiap aktivitas kita selalu kita saring ya, kita seleksi, ini Allah ridho nggak ya, kalau enggak berarti delete. Allah ridho nggak, udah gitu selalu milih-milih gitu. Itu aja udah bikin hidup kita konsentrasi sama hal yang positif. Terus lagi kita sebagai istri pengen dong kita tuh cari ridho suami. Karena kalau suami kita ridho pada saat kita meninggal, suami kita ridho terhadap akhlak kita, pelayanan